Baik anak-anak, dilanjutkan penjelasan yang tentang birama. Birama 3/4 itu berarti bahwa di dalam setiap lagu yang kita jumpai itu, terutama dalam hal ini adalah lagu berdayung, ya, dalam setiap biramanya itu terdapat 3 ketukan. Yang dinamakan birama itu adalah ini. Ini adalah ruangan birama itu ini. Ruangan birama itu ini ruangan, ya. Ini juga satu ruangan birama. Ini juga satu ruangan, satu ruangan. Dan setiap ruangan satu dengan ruangan yang lain itu dibatasi oleh yang namanya garis birama. Garis ini dibatasi oleh garis birama. Nah, yang terkait dengan birama 3/4 itu adalah dalam setiap birama, dalam setiap ruangan birama ini terdapat 3 ketukan. Ya, 3 ketukan. Ketukan itu adalah satuan hitungan. Ya, satuan hitungan lagu. Itu namanya ketukan. Di buku paket juga sudah ada, nanti anak-anak perhatikan di buku paket. Ini berarti artinya bahwa dalam setiap ruangan birama ini ada 3 ketukan. Kemudian untuk 3 ketukan itu yang dinamakan irama 3/4 itu adalah bahwa setiap irama ada 3 ketukan. Kalau kalian melihat lagu berdayung itu anak-anak sudah bisa melihat ya, lagu berdayung itu kemarin sudah bunyi beri di awal, lagunya kan seperti ini. Lajulah perahuku laju, meluncur di air biru, lajulah perahuku laju ke tempat yang aku tuju. Nah, ini kan sudah ada dan sudah ada musiknya ya, waktu itu dulu sudah kirimkan lewat guru kalian masing-masing, guru kelas. Musik itu digunakan untuk menuntun saat anak bernyanyi. Nah, saat mendengarkan musiknya, pastinya kalian akan merasakan lagu itu berirama seperti ini. Dung, cek, cek, 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 dung. Nah, itu adalah irama 3/4 ya. Seperti itu. Ada suara dung di ketukan ke-1 ini muncul ketukan keras. Jadi dung cek cek, dung cek cek, dung cek cek, dung cek cek. Nah, yang dinamakan dung yaitu ada di sini di setiap ketukan ke-1 itu adalah bunyi suara kerasnya. Bunyi suara kerasnya ada di setiap ketukan ke-1. Nah, saat berbunyi suara keras itu adalah dinamakan mempunyai tekanan keras. Itu ada di ketukan ke-1. Dan yang ketukan lemah ada di ketukan ke-2 dan ketukan ke-3. Ini ketukan ke-1 keras, ketukan ke-2 lemah, ketukan ke-3 lemah. Dan seterusnya sampai bawah. Ya, jadi itulah ciri khas kalau kita akan mengetahui birama 3/4 itu adalah bahwa ketukan kerasnya ada di ketukan ke-1, ketukan lemahnya ada di ketukan ke-2 dan ketukan ke-3. Demikian seterusnya. Kalau ditanya syair lagu yang menunjukkan ketukan keras adalah di la, ya, lah,
ku, ju, me, dan seterusnya ya sampai belakang. Itu yang ada di ketukan 1. Ini, kemudian ke sini, ini ketukan ke-1-nya. Selanjutnya untuk ketukan kedua sudah tahu ya. Ketukan kedua, ketiga ini adalah lemah. Ketukan kedua, ketiga ini adalah lemah. Begitu kalau nuansa birama 3/4, kebetulan lagu yang ada di tema 2 ini adalah lagu berdayung berbirama 3/4. Sekali lagi, birama 3/4 mempunyai hitungan 1, 2, dan 3, hanya sampai 3. Coba kalau Bu ini memainkan dengan ketukan ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan seterusnya sampai di bawah. Yang anak-anak harus paham bahwa menyanyikan dengan ketukan itu harus teratur, tetap. Tidak boleh berubah-ubah. Kalau yang namanya ketukan yang berubah-ubah, misalnya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, itu tidak tetap, itu namanya berubah. Harusnya tetap seperti ketukan jarum jam dari awal sampai akhir, itu ketukannya sama, itu yang dinamakan ketukan. Kaitannya dengan birama 3/4 bahwa lagu itu mempunyai 3 ketukan pada setiap ruang biramanya. Pada setiap ruangan ini, setiap kamar-kamar ini isinya ada 3 ketukan. Ya kan? Nah, kalau kita berbicara soal birama atau ketukan, kita masih memperhatikan lagi yang terpenting di situ adalah harga nada, panjang pendek nada. Mana yang dikatakan nada itu panjang dan mana yang dikatakan nada itu pendek. Kalau di video Bu Yuni yang lalu ada dijelaskan tentang panjang dan pendek nada, tetapi lagunya bukan lagu berdayung. Lagunya peramah dan sopan. Itu pun lagunya berbirama 2/4. Kalau di lagu ini kebetulan berdayung yang digunakan menggunakan birama 3/4. Nah, lagu ini jika kita akan mengetahui mana yang nada panjang dan mana pendek, kita harus tahu dulu yang mana yang panjang. Anak-anak bisa melihat yang namanya nada panjang itu adalah jika dinyanyikan dia panjang. Kalau nada pendek, kalau dilihat ya, kalau dinyanyikan dia pendek. Tetapi kalau cuma diukur dengan nada itu panjang dan pendek, kita akan sulit untuk melihat mana yang sesungguhnya panjang dan pendek. Coba dilihat kalau kita akan menyanyikan lagu ini dengan tidak ada not di depan kalian, tetapi cuma mendengar suara dan belum terlalu pintar belajar musik ya, tapi kamu hanya menggunakan rasa, itu akan bisa terlihat. Misalnya kalau Bu ini memberi simbol, kalau nadanya panjang, Bu ini akan buka gini. Ini buka. Nah, itu panjang. Nanti kalau pendek langsung nutup. Kalau panjang gini, kalau pendek begini. Jadi Bu ini akan menyanyikan seperti ini. Lajulah perahuku, laju. Kan? Lagi baris kedua ya. Baris kedua yang ini. Ini sekarang kita coba masih nutup ya. Ditepukan dulu. Menuju di air biru. Oke, baris ketiga. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Nah, itu rasa. Tanpa melihat not, kita bisa tahu mana yang panjang. Tetapi kalau kita sudah dihadapkan dengan not seperti ini, kalian bisa melihat mana yang nada panjang dan nada pendek. Yang membuat nada itu panjang jika di notasi itu ada tanda titik.
tanda titik seperti ini. Ya, ada tanda titik seperti ini, ada tanda titik seperti ini, ada tanda titik seperti ini. Sekarang masalahnya, ada berapa sih ketukan panjangnya yang ada titiknya itu? Misal ini, mi, mi. Nah, mi-nya ini panjangnya adalah 2 ketuk. Dari sini sampai ke sini, itu 2 ketuk. Kalau saya buat lingkaran, kelihatan tidak lingkarannya? Tipis ya. Mi. Jadi, mi atau la atau mi ini panjangnya 2 ketuk. Ya, jadi nulisnya ya mi titik, itu 2 ketukan. Mana lagi yang panjangnya 2 ketukan? Ini ya. Re panjang. Tu 2. 1 2. Tuh. Ini adalah panjang. 2 ketukan. Mana lagi? Re. Nah, ini juga 2 ketukan. Anak-anak, ada sesuatu hal yang penting ya, semacam informasi yang kalian harus tahu bahwa nada titik di belakang not itu berfungsi membuat panjang not yang ada di depannya. Jadi fungsi titik ini fungsinya adalah membuat panjang not yang ada di depannya, yaitu re. Ini menjadi lebih panjang lagi, 1 ketukan. Jadi re ini menjadi 2 ketukan. 1 ketukan tambah 1 ketukan, itu berarti nanti ada 2. Jadi ini ada 2 ketuk. Mana lagi yang 2 ketuk? Yang 2 ketuk yang lainnya adalah yang ini. Oke. Coba nanti selanjutnya anak-anak melanjutkan ya, seperti itu ya. Tetapi kalau untuk membuat lingkaran ini, silahkan anak-anak boleh berbentuk lingkaran sesuai dengan petunjuk di kertas atau kertas tugasnya. Kalau ada petunjuknya untuk membuatnya lingkaran atau kotak, itu silahkan. Tetapi tolong nanti dibedakan mana yang ketukan, mana yang 2 ketukan, dan mana yang 1 ketukan. Nah, sekarang yang 1 ketukan itu adalah yang dia cuma 1 ketuk. Ini kan 1 2 3. Nah, ini 1 ketukan. Ini 1 ketukan, ini 1 ketukan, 1 ketukan. Kalau seperti itu, Bu ini akan kasih tambahan di warna untuk yang 1 ketukan. Untuk yang 1 ketukan mungkin saya akan beri warna ini saja. Oh, sebetulnya keliru ya. Ya udah, harusnya yang berat itu adalah yang suaranya berat itu adalah yang tebal. Ini yang tebal. Yang suara 2 ketukan. Yang lebih tebal. Dan seterusnya yang belakang dilanjutkan ya. Tetapi untuk yang suara lebih 1 ketukan saja, Bu ini beri warna yang lain. Ini ya. Nah, ini adalah 1 ketukan. Kelihatan ya. Ini juga 1 ketukan. Oh, ya ini 1 ketukan. Walaupun dia ketukan ke 1, dia 1 ketukan. Ini 1 ketukan. Ini juga 1 ketukan. Semoga terlihat ya warnanya biru. Ini juga mi, ini 1 ketukan. Ini walaupun 0 ini juga 1 ketukan. 0 itu adalah juga dianggap itu ketukan walaupun tidak ada nadanya, karena 0 itu berfungsi berhenti atau istirahat, tanda istirahat untuk berhenti bernyanyinya. Misal gini, mi re do re mi re mi re, berhenti, lanjut, re do si do re mi fa mi, berhenti. Nah, seperti itu ya. Jadi anak-anak nanti dilanjutkan ya, ketukan ke-1 mana, ketukan ke-2 mana, ketukan ke-3 mana. Oke, selanjutnya kalau masih boleh kita tambahkan ada tentang dinamik. Itu sebetulnya dinamik itu adalah menyanyikan lagu dengan